Gimana kita bisa tahu kita compatible sama seseorang atau enggak kalau kita aja belum tahu diri kita sendiri. Kalau kamu mau expect punya orang yang dengan kualitas tinggi, akan kemungkinan besar dia sudah memiliki pengalamannya sendiri dalam exploring mana kualitas yang cocok buat aku. Iya. Gimana lo dapetin orang itu kalau lu nggak keluar? Ya, ini udah jauh. Dia buaya, lu tuh kadal gitu. You're not even kadal yet gitu. Kayak gimana lu bisa ngerti jalan pikiran dia kalau lo aja gak satu frekuensi. Setiap hubungan itu kan pasti gak mungkin semuanya manis-manis aja dong. Tapi namanya hidup kan pasti gak mungkin semuanya works out very well in every aspect of life dong. Choose your struggle gitu. Karena, choose your struggle. Karena kalau misalnya kita setiap orang pasti punya ininya masing-masing, kekurangan masing-masing. Mana yang bisa lo handle seumur hidup. Betul. Kembali lagi bersama Yaz a Moment, Yaser dan Anes at the Moment. Idi. Boleh, nih ngapain sih gue tadi begini? Jadi katanya, gue kedistrak sama awannya dulu bentar ya, kayak kenapa? Kuning. Bagus sih. Bagus. Kita lagi di Danau Tamblingan di daerah Munduk, cukup dingin. Terus sambil camping dan chill berdua, kita mau ngobrolin kita mau deep talk nih. Ya, dan katanya juga ada yang request ya, padahal cuma 1-2 orang doang di komen Instagram atau TikTok bahwa kayaknya lucu kalau bikin podcast gitu. Jadinya, sebenarnya dulu pernah sih, tapi ya let's try. Let's try again. Try again. Laku gak ya? So temanya adalah apa yang harus diconsider di saat kita mau berkomitmen sama seseorang, apa aja yang dikonsider gitu. Ini menarik, mungkin kita bisa bahas dari pengalaman kita berdua sama mungkin sebuah konsep yang aku temukan. Sebenarnya ini bukan konsep baru. Kalau kalian nanya sama mungkin relationship coach or psikolog gitu kan, kayak apa aja sih yang sebelum kita berkomitmen gitu ya, pasti compatibility dulu, chemistry, komitmen. Ini secara teori dulu ya, hal-hal yang paling membosankan dulu. Nanti yang seru-seru, yang spicy abis ini. Jadi compatibility, chemistry, komitmen. Compatibility itu ya udah lu cocok apa enggak, dari segi value, dari segi visi misi segala macam. Obvious. Chemistry ya di saat lo ketemu, karena itu udah nggak bisa teoritis lagi, ketemu perut lo mules apa enggak, jantung lo berdebar-debar, itu chemistry gitu. Kenapa chemistry nggak ditaruh di depan? Karena itu sedikit bisa menipu. Kalau chemistry taruh depan, kan kadang kita ketemu orang tuh kayak, aduh deg-degan deh ketemu dia, tapi rupanya belum tentu cocok gitu. Jadi kalau bisa pondasinya yang solid dulu, yang logical, karena relationship bukan apa ya, kalau aku bilang love and relationship nggak sama. Tapi itu mungkin nanti akan lebih dalam lagi. Kenapa love and relationship nggak sama? Tapi love bisa di dalam relationship. Tapi relationship bukan, nggak bisa dibilang love. Karena love is all about giving. Love is giving. Nggak minta. Kalau relationship itu harus kayak mutualisme. Gitu. Jadi di relationship bisa jadi ada love. Karena love universal. Ada dimanapun. Bisa ada dimanapun. Tapi relationship nggak ada di love. By the way. Nah, baik lagi tadi kayak jadi kita harus mikirin compatibility dulu paling pertama. Nggak boleh tuh di switch kayak misalnya chemistry dulu tapi rupanya nggak cocok. Banyak tuh teman-temanku atau teman-teman kamu juga yang kayak pacarannya hot banget gitu ya, tapi pas nikah akhirnya rupanya nggak cocok gitu dari segi value, behavior, mindset, vision, gitu-gitulah. Akhirnya ya udah putus di tengah jalan. Jadi itu sih baru. Kalau misalnya compatibility-nya udah aman, chemistry itu sebenarnya bisa ditis gak sih? Bisa dibuat gak sih chemistry? Apa itu secara natural yang nggak bisa menurut kamu gimana? Chemistry bisa di ini gak? Bisa di create gak? I think bisa sih. Bisa. Cuman isunya adalah kalau orangnya tidak aware misalnya ya dengan ciri-ciri badannya dia sendiri, kayak tadi kamu mention tentang aduh gimana nih perutnya mules dan segala macam gitu. Yang ini jangan ditangkap secara literal ya, yang harus mules, benar-benar mules. Enggak, ada sebuah getaran lah, spark di dalam tubuh lo. Karena soalnya ada beberapa orang yang maksudnya
rame lah kalau di Instagram gitu-gitu yang mention justru ketika lo tuh ngerasain butterfly, bisa jadi sebenarnya tubuh lo itu lagi ngasih sinyal bahwa ini tuh bukan orang buat lo. Gitu. Oh gitu, bisa juga. Karena berarti misinterpretation gitu ya? Yes, misinterpretation antara apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita dari sinyal-sinyal atau trigger-trigger yang ada di luar. Makanya sebenarnya kayak kalau misalnya ngomongin soal compatibility dan chemistry, sebenarnya aku agree banget gitu ya. Itu adalah tahapan yang kalau menurut kita berdua kan memang sudah berjalan ada tahapannya lah. Tapi sebelum itu semua gitu, kayak how can we know, gimana kita bisa tahu kita compatible sama seseorang atau enggak kalau kita aja belum tahu diri kita sendiri gitu kan. Mulai dari respon tubuh kita gimana, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka gitu. Jangan-jangan orang yang kita pacarin gitu ya, atau orang yang kita deket ini, kenapa kita deket sama dia itu karena kebiasaan, bukan karena orang ini adalah orang yang emang kita pilih untuk masa depan kita yang lebih baik. Nah itu yang makanya disebutnya tuh kalau misalnya di psikologi misalnya trauma bonding lah, terus atau misalnya kayak father issues, mother issues dan segala macam gitu, karena mereka tuh belum realize bahwa kayak gue mencari orang itu hanya karena dalam tanda kutip ya, gue udah terbiasa sama pattern yang kayak gini. Dan ketika gue berubah ke pattern yang lain, yang sebenarnya mungkin lebih baik, tapi dia jadinya tuh kayak ngerasa ini nggak natural, dan karena berasa nggak natural, jadi dia berasa seakan-akan tuh it's a bad signal. Padahal sebenarnya belum tentu itu bad signal gitu, tapi memang bisa jadi nggak nyaman itu simply lo nggak biasa aja, tapi sebenarnya itu bisa jadi lebih baik gitu. Jadi kayak ngomongin soal metode, soal kayak compatibility, chemistry dan komitmen, tapi sebelum itu lagi gitu kan, yang juga menarik adalah kalau pas tadi kamu cerita tentang chemistry, ya banyak case di mana orang akhirnya salah misinterpretasi gitu chemistry-nya ataupun compatibility-nya karena mereka mungkin kayak belum aware dulu kali ya sama diri mereka sendiri gitu. Jadi untuk bisa menerapkan compatibility, chemistry dan komitmen, lo juga harus capable untuk menerapkan itu. Gimana lo bisa gimana supaya dia bisa capable untuk menerapkan itu, urutan itu? Ya harus know thyself. Yes. Know yourself, ya kan? Kalau punya self awareness. Betul. Dan ini kalau aku lihat patternnya, maksudnya kalau di filosofi kan ada know thyself itu kan, Socrates ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu, gue sok filosofi saya. Enggak, tapi ada gitu. Emang itu quotes kita entah Socrates apa siapa gitu kan, know thyself. Itu kalau dari sisi filosofi. Tapi ada juga dari sisi ilmu psikologi ataupun profesionalnya adalah emotional intelligence gitu. Jadi si emotional intelligence itu adalah sebelum kita bisa bersosial dengan baik, kita tuh harus self-aware dulu gitu. Itu kalau dari sisi psikologisnya ya. Gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin dari sisi ilmu matchmaking juga gitu, yang penting adalah kita harus tahu dulu gitu loh batasan-batasan seperti apa yang kita mau ataupun kita nggak mau. Karena kalau case-nya guru-guru aku nih gitu ya, di negara barat itu mereka bilang kalau banyak orang yang misalnya gitu ya, gue nggak mau ketemu orang karena dia lebih pendek dari gue, misalnya cewek gitu kan, gue nggak mau ketemu seorang cowok karena dia lebih pendek dari gue. Tapi si matchmakernya ini gitu kan, dia bilang bahwa gue tuh ngelihat secara value, kualitas yang lo pengenin nih, orang tuh punya like 80 or 70% of your criteria gitu. Tapi masa sih lo nggak mau kayak giving up satu kriteria doang, which is tadi tinggi gitu kan, padahal sebenarnya lo bisa ngedapetin kayak the love of your life gitu. Dan cuman gara-gara alasan, menurutku alasan yang nggak worth it lah, cuman beda 3-5 cm tinggi tapi giving up the whole quality. Yes gitu. Tergantung, makanya prioritasnya adalah mau cari quality-nya tuh quality yang seperti apa gitu kan. Lo mau cari quantity yang ada bisa diukur segala macam, atau lo mau cari sebuah kualitas yang kualitas itu pun kamu yang menentukan sendiri kan kualitasnya seperti apa. Nah akhirnya ada beberapa orang yang memang akhirnya balik lagi, thank you ya lo udah nyaranin gue untuk tetap ketemuin orang ini gitu, karena ternyata gue ngobrolnya nyambung dan segala macam gitu. Jadi itu kayak menurut aku salah satu bukti juga bahwa kadang-kadang pun kita sebagai manusia bisa jadi kita luput gitu loh, luput dari gue pikir kriteria ini tuh adalah kriteria yang terbaik buat gue. Padahal sebenarnya ini cuma kebiasaan gue, atau misalnya kayak yang gue tahu doang. Tapi di luar sana itu sebenarnya ada kriteria-kriteria lain yang memang bisa membuat kita lebih
menuju ke arah relationship yang memang kita inginkan, yang lebih fulfilling dan meaningful. Yes. Secara kualitinya ya, makanya balik lagi kualitinya apa yang dicari gitu. Nah, kalau kita kan kemarin kan emang nyarinya kan adalah, kalau bahasa simpelnya ya, aku nyari life partner emang bisa cocok ngobrol for the rest of my life. Karena melihat ya, ini buktinya akhirnya kita bisa ngobrol berdua. Iya. Karena melihat beberapa orang-orang di sekitarku gitu kan, yang mereka nggak ngobrol dan akhirnya tuh kayak menghabiskan masa tuanya tuh kayak berantem apa dan segala macam. Silent treatment, nahan-nahan, jadi penyakit nahan-nahan tuh. Betul. Nah, gimana seseorang bisa explore the quality yang sebelumnya dia nggak tahu? Kan tadi kayak kadang-kadang kita karena terbiasa aja, tapi rupanya sebenarnya sorry kalau misalnya agak noise ya, karena terbiasa aja, tapi rupanya sebenarnya nggak fulfilling atau nggak meaningful relationship-nya dengan compatibility itu. Nah, gimana orang bisa explore quality yang memang bisa compatible dan bisa bikin relationship-nya blooming? Oke. Mau itu dulu nggak? Nggak apa-apa, pencet aja. Pencetnya tuh tombol. Oke, dah. Oke. Sip. Oke, ngomongin soal kualitas itu memang menurut aku mau nggak mau setiap orang harus punya experience dulu sih, sampai akhirnya dia tahu mana yang benar-benar kualitas dan emang benar-benar core gue banget gitu. Kayaknya aku kurang nyaman, aku ini aja deh, kepegang aja. Jadi kayak perlu tahu, ibarat kata gini, gimana kita bisa tahu dunia itu luas kalau kita aja selama ini cuma misalnya cuma di dalam gua aja, cuma di dalam rumah doang gitu. Kita nggak akan tahu di dunia luar tuh seperti apa. Ada orang dari misalnya ya entah suku ras lain, daerah lain gitu-gitu. Jadi bahasa kamu main yang jauh gitu. Jadi emang kayak kalau kamu mau expect punya orang yang dengan kualitas tinggi, akan kemungkinan besar dia sudah memiliki pengalamannya sendiri dalam exploring mana kualitas yang cocok buat aku. Iya. Gimana lo dapetin orang itu kalau lo nggak keluar? Iya. Iya. Jadi banyak ibarat kata kayak, makanya juga aku pun juga pernah berada di posisi ini. Cewek-cewek yang misalnya gini, ya udah gue lebih menantang nih sama bad boy, misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kayak lu bunuh diri coy gitu, kayak ngerti gak sih? Karena dia mainnya udah jauh. Dia buaya, lu tuh kadal gitu. You're not even kadal liat gitu. Kayak gimana lu bisa ngerti jalan pikiran dia kalau lo aja gak satu frekuensi gitu kan. Nah sedangkan si buaya ini misalnya udah tahu, nih cewek-cewek kayak gini mah gue manisin dikit juga ntar dia luluh gitu. Tanggung jawab kita sebagai cewek pun gitu ya, terutama adalah ya bukan cewek doang tapi cowok juga gitu. Tapi sebagai cewek tuh kita juga punya power loh untuk kita bisa explore sebenarnya kayak cowok seperti apa yang gue pengenin. Makanya tuh that's also the reason why aku dating dengan 23 orang, karena aku pengen tahu ketika misalnya aku ngobrol sama orang ini, itu habis itu tuh kayak ibarat kata ya aku journaling atau aku tuh ngelakuin refleksi apa sih yang menurut gue cocok sama orang ini gitu. Banyak gak ya yang maksudnya aku baper sama dia? Banyak, ada aja gitu. Aku baper, tapi dianya terus kemudian gak memberikan sinyal yang positif lagi ke aku. Terus aku berpikir, ngapain? Gue usaha tapi dianya juga gak tertarik sama gue gitu. Ada yang ketika misalnya aku jadi aktif, dia malah mundur gitu. Terus aku berpikir, ya gue sebagai cewek juga pengen aktif dalam sebuah relationship. Menurut gue it's a value yang penting gitu. Tapi kalau misalnya dia aja takut gue aktif, ya simply harus mulai punya mindset tuh kayak gini. Ya udah, mungkin simply gue nggak jodoh aja sama dia gitu. Oke, tadi kamu nge-mention kayak compatibility, jangan sampai lo nge-giving up tinggian 3 cm tapi giving up the whole quality gitu kan. Terus compatibility 70% 80% kayak tadi kamu mention gitu. Nah, gimana nih? Dia udah tahu cara explore compatibility quality terus dia nyari compatibility, tapi nggak bisa dapet yang sampai 100%. Nggak mungkin dong dapet yang 100%. Nggak mungkin. Oke, kita ambil case yang kita sendiri aja. Kamu waktu ketemu aku, kamu rasa even sampai sekarang, pertama kali kamu ketemu aku, berapa persen compatibility kita, dan sekarang berapa persen compatibility kita? Dulu 60, sekarang 85. Oke, fair. Aku juga gitu. Kamu? Iya. Sama. Yeah. Kamu apa aja yang menurut kamu dulu aku 60?
Jadi aku pengen tahu antara perbedaan menurut kamu aku 60 dan sekarang 85. Aku gak value physical activities kayak gini. Yang aku kurang. Ini kamu kurang banget, kamu 0. Ini by the way, ini sama pas nikah sama aku aja, si Anes baru mau ke outdoor. Sebenarnya mah kayak city beach, kayak biasa aja yang mall hopping. Hati-hati berbicaranya, nanti banyak yang baper. Cafe hopping, mall hopping, lalalala ye gitu-gitu doang gitu. Tapi pas sama aku coba jajelin ke outdoor. Nah itu udah mulai berkembang, walaupun ya kamu nggak jadi orang yang backpacker adventurous banget gitu, tapi ada development di situ. Itu aku harus tetap nyaman guys. Nanti kita kasih lihat tenda kita. Aku harus tetap nyaman. Kayak gitu. Terus ya itu aku physical activities. Itu sih yang paling signifikan. Maksudnya physical activities soalnya kayak berpengaruh juga ke physical fitness gitu. Dulu dia gemuk banget. Dia udah turun sekitar mungkin sempat nembus 20 kilo ada kali ya kamu turun, tapi sekarang ya naik lagi biasa lah, tinggal direnon, makan mulu, naik lagi. Tapi sebenarnya the point bukan kayak supaya kamu kurus, tapi supaya kamu tidak terlimitasi pergerakannya di dunia ini sama fisik kamu sendiri. Itu sih, aku sebel aja nanti kalau aku mau jalan-jalan tapi aduh capek gitu. Tapi alhamdulillah kamu nggak menjadi seperti orang kayak gitu. Kuat lah, gemuk-gemuk kayak gini. Itu ke Jepang waktu itu jalan kaki sampai pegel-pegel, kamu ya semangat sih, karena lebih ke semangat jadi capeknya nggak berasa. Anyway, ayo bawa aku lagi ke Jepang. Ya. Makanya tonton dan subscribe supaya AdSense kita punya uang buat ke Jepang. Kamu? Yang berarti masih dalam tanda kutip lacking atau tidak kompatibel lah ya antara kita berdua sekarang. Kalau tadi kan maksudnya kan kayak physical, maksudnya develop ya. Physical aku develop. Oke. Yang aku dulu ini tuh sekarang develop dan akhirnya dari 60 itu jadi 85. Oke, dulu tuh kamu apa 25% itu apa? Kamu tuh dulu salah satunya ini yang cukup major dari 25% itu adalah kamu cukup idealis sebenarnya zaman dulu. Jadi ketika kamu idealis, kamu itu kayak ini cara gue begini, gue begitu gitu. Jadi reman-reman dikit deh gitu ya gitu. Terus kayak agak rough nih gitu. Kalau gue gak idealis, gue gak bakal berani presentasi depan mak bapak lu. Tergantung. Tapi maksudnya itu kan idealis yang memang gue dukung kan. Tapi kayak misalnya ada dalam beberapa hal, contohnya kayak di jalan aja deh gitu kan gitu. Kayak di jalan misalnya kayak kamu kesel apa segala macam gitu. Sedangkan menurut aku itu hal yang gak perlu dikeselin gitu. Jadi kayak ada beberapa, kalau aku kan karena orangnya tuh bener-bener peace banget gitu ya, nggak suka konflik dan segala macam. Sedangkan kamu tuh kayak konflik tuh diperlukan biar kita tuh bisa grow, biar kita bisa ini. Jadi kayak gue nggak nyaman nih sama ini gitu. Kadang that's the beauty of relationship. Iya, jadi kayak sebenarnya ada poin-poin atau ada masa-masa di mana kamu melengkapi bahwa kamu kayak ya memang diperlukan untuk kita lebih tough sama orang gitu. Sedangkan aku kan orangnya kayak love and light banget gitu kan, yang kayak ya udahlah biarin aja lah gitu. Sedangkan kamu kayak nggak bisa, ini harus di push apa segala macam gitu. Jadi ada beberapa yang kalau bahasa kamu tuh cara jalanan yang street style yang tadinya tuh aku terkaget-kaget dan kayak aku nggak nyaman. Aku ngerasa ini juga kayak it's not my value gitu, bahwa harusnya nggak kayak gini. Tapi ternyata dalam beberapa case it works gitu. Jadi gue gak bisa komplain. Tapi it works. Jadi gue gak bisa komplain. Tapi sebenarnya kayak kalau memang bisa menggunakan caraku yang aku lebih nyaman, ya aku lebih memilih itu gitu. Jadi kalau yang cukup improve sih, maksudnya so far juga kamu, maksudnya dalam beberapa case kan kita bisa diskusi tentang kayak how to handle this gitu. Kita sama-sama aware lah. Aku punya cara yang mungkin works di dalam sebuah konteks, kamu punya cara yang works di dalam sebuah konteks gitu. Jadi ketika misalnya kayak udah ngomongin korporasi, udah ngomongin legalitas diplomasi dan segala macam yang udah itu aku. Tapi kalau misalnya kayak ini harus taktikal, harus praktis gitu, udah serah kamu aja deh gitu. Itu sih, jadi kayak sebelumnya lebih ke arah aku kaget dan tidak nyaman dan ngerasa harusnya nggak gini juga gitu. Ya kamu punya idealisme kamu dan aku punya idealisme aku. Ternyata pas udah kita jalanin, aku realize bahwa cara kamu ternyata works, tapi memang tidak di semua konteks. Dan kamu juga akhirnya bisa menerima bahwa cara aku juga works, dan akhirnya kamu lebih kalem in a way gitu kan. Dulu aku mencoba men-inject my way into your life.
Yes, Iya, tapi and itu rupanya, juga bikin 60% gitu iya. kan. Terus akhirnya kayak oh ya oke, cara gue nggak selalu works di konteks kehidupan kamu. Jadi ya I embrace that. Misalnya kayak sekarang aku sudah embrace bahwa kalau misalnya kita mau olahraga, kita mau physical activities, nungguin gue tuh gak akan gerak gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak kamu kayak, yaudah kita kesini, yaudah kita ke situ gitu. Dan memang ada beberapa momen kan aku udah mulai lihat patternnya nih. Oh kamu tuh kalau lagi pusing, kamu lagi uring-uringan tuh kamu sebenarnya butuh untuk ngolah energinya gitu kan. Mungkin kamu kelebihan energi tapi nggak dipakai apa segala macam. Makanya kayak yaudah entah misalnya ke sini, ke gunung, apa gimana gitu. Gitu sih. Kenapa berdarah-darah? Danu habis makan ikan nih dia kayaknya nih. Oh, habis berburu kamu. Berburu makan daging. Bebek, burung. Iya, kayak burung dimakan sama dia. Keren. Jagoan. Agak kaget sih tiba-tiba. Iya, tiba-tiba matanya merah, ini berdarah-darah. Keren. Lapar bos. Baiklah. Ya paling burung itu di surga sama dia. Oh iya, makanya dia di semak-semak tadi kayak yang loncat-loncat ke semak-semak cuk yang menangkap something tuh dia tuh kodok kayak apa nggak ngerti ya itu kayak gitu ya. Anyway, jadi itu sedikit pembicaraan kita yang mudah-mudahan bermanfaat dalam mempertimbangkan gimana kalian menentukan untuk berkomitmen apa enggak sama sebuah hubungan. Dan aku satu lagi deh. Ada satu yang kayak ini bukan dari aku originally, dari Sadia kan psikolog juga, katanya lo harus bertanya sama diri lo sendiri, apa trauma gua yang bakal dalam tanda kutip ngegrecokin hubungan kita nanti, supaya nanti dia bisa aware kayak oke. Misalnya gini, aku mau relationship sama kamu, terus kayak oke, gue punya baggage, gue punya ini, karena psikolog ngomongnya selalu trauma dan baggage gitu, nggak selalu, by the way, gue takut banget sama psikolog tadi dimarahin, nggak selalu, tapi mereka ahli gitu, jadi kayak mungkin mereka ngeliat kayak gitu, trauma apa dari kita berdua yang bakal ngebikin hubungan ini turbulence. Kayak gitu, itu pertanyaan yang memang harus ditanyakan oleh kedua belah pihak, terus dari situ baru kita di-solve kayak gitu. Itu menurutku cukup advance, harus orang-orang yang udah punya self awareness gitu. Kalau udah punya self awareness, dia tahu tuh oke, gue punya red flag, gue punya experience yang bad experience yang bikin gue trauma. Kira-kira gimana gue memisahkan ini urusan gue sendiri supaya relationship gue nggak ke bawa-bawa gitu. Mungkin kalau bahasa aku bikin lebih simpelnya adalah kalau ngomongin trauma misalnya terlalu berat ya, setiap hubungan itu kan pasti nggak mungkin semuanya manis-manis aja dong. Kita dari tadi ngomongin vision, terus kayak apa nih segala macam gitu. Tapi yang kemarin aku dapetin insight ketika kita lagi journaling workshop itu adalah ada beberapa teman-teman yang mungkin selama ini tuh mempertimbangkannya cuma kayak apa yang gue pengenin dari sisi positifnya aja. Tapi namanya hidup kan pasti gak mungkin semuanya works out very well in every aspect of life dong. Pasti kan akan ada struggle, pasti akan ada kesulitan, pasti akan ada kesusahan. Nah, seimbangin antara yang baik-baik itu dengan sesuatu yang challenging atau kalau bahasa kamu kayak ya choose your struggle gitu. Karena kalau misalnya kita setiap orang pasti punya ininya masing-masing, kekurangan masing-masing. Mana yang bisa lo handle seumur hidup. Betul, karena kalau misalnya kita gak choose our struggle, ya namanya juga hidup kan gak mungkin semuanya selalu di atas terus kan. Nah aku ngeliatnya tuh yang akhirnya mungkin banyak kejadian, sorry ya, misalnya kayak ada beberapa case, ada teman curhat, dia bilang kalau misalnya dia tadinya bercerai, terus kemudian rujuk lagi, tapi terus kemudian suaminya ternyata pas udah rujuk pun masih tetap tidak mencintai sepenuhnya gitu. Jadi kan artinya kan sebenarnya kayak, dan kenapa tidak mencintai sebelumnya, karena sepenuhnya karena masih ada kayak luka-luka gitu loh. Jadi kayak berkata, ya aku sih jujur ya bertanya gitu kayak, terus what for sebenarnya relationship kayak gini gitu kan. Kayak ngapain lu bertahan hanya karena udah biasa, tapi sebenarnya
itu tuh damaging dua belah pihak, bukan cuma lo doang gitu. Lo mau balas dendam, lo tuh juga kalau orang balas dendam itu tuh juga damaging diri sendiri. That's the point of view yang aku lihat gitu. Jadi kayak maaf, mungkin ada juga beberapa yang mempertahankan rumah tangga yang sebenarnya mungkin there are some things yang udah nggak bisa di works out lagi gitu kan. Jadi kenapa sampai nggak bisa di works out lagi gitu? Pasti kan there's something yang perlu di figure it out. Ataupun sesimpel punya gak sih kita skill adaptability untuk kita tuh saling terima gitu. Karena misalnya gini, ada cewek, misalnya aku kasih contoh temanku dalam dalam agama Muslim itu agama Islam, maksudnya dia Muslim, menganggap bahwa ya udah cowok tuh kepala keluarga dan akhirnya ngikutin terus aja. Tapi ketika cowoknya ini aneh-aneh, dia jadi nggak punya kuasa atas dirinya dia sendiri karena dia terbiasa untuk memberikan kuasa hidupnya ke pasangannya, gitu. Aku tidak menentang value itu, gitu kan, karena itu memang pasti there's a reason behind it yang aku nggak tahu, gitu. Mungkin aku tidak belajar sedalam itu, tapi biologically speaking, gitu kan. Kenapa kita harus memberikan kuasa hidup kita ke orang lain kalau kita aja belum tentu yakin dia benar atau enggak. Bahkan orang pun di tengah jalan bisa berubah. Yang tadinya mungkin kita cocok untuk saat ini, 10 tahun ke depan belum tentu kita cocok. Jadi ini kalau misalnya even aku sendiri ya, sorry nih, aku juga punya mindset gini. Kalau emang suatu saat kita udah enggak get along well lagi, bener-bener udah enggak bisa di solve lagi, dan memang kita harus separate ways, kalau itu memang keputusan kita berdua, untuk kebaikan kita berdua, ya why not gitu. At least aku udah mempersiapkan pikiran terburuk gitu ya. Pikiran terburuk bahwa ya udah gitu. Maksudnya there's always a chance gue akan pisah sama orang ini. Tapi gimana caranya supaya aku gak pisah sama orang ini gitu kan. Kalau ada yang masih bisa aku perjuangin gak sih? Ada yang masih bisa aku adapt gak sih gitu kan. Kita sering lah berantem gitu kan. Maksudnya kelihatannya sih baik-baik aja gitu kan di kamera, tapi kan sebenarnya di balik itu kan kita juga berantem dan segala macam. Tapi berantemnya kita adalah untuk solving something gitu. Ada momen-momen mungkin kita udah frustasi. Kalau udah frustasi coba ambil jarak dulu. Tapi pas nanti kita ngobrol lagi, kita lihat ini masih bisa dibenerin gak gitu kan. Kalau emang gak bisa dan harus suatu saat butuh bantuan pihak ketiga dan segala macam, aku juga pasti akan open-open aja karena aku selalu mendukung untuk orang-orang lain juga ngelakuin itu gitu. Jadi itu sih menyeimbangkan sebenarnya bahwa kita mungkin mikir dan masih banyak cewek-cewek yang ngerasa bahwa seakan-akan kalau udah nikah itu tuh kayak masalah hidup itu udah selesai. Enggak coy. Enggak. Managing relationship kayak gini itu tuh lebih berat daripada sekedar kayak persiapan nikah doang ya menurut aku gitu. Kenapa? Karena kayak it's the small things yang akhirnya gue terganggu dari dia, terus gue komplain, gue nggak bisa komunikasinya, numpuk dan akhirnya gimana gitu. Jadi please sebelum teman-teman menikah ataupun memiliki komitmen long term, pikiran lagi gitu ya. Is this really the person yang gue pengen hidup for the rest of my life? Gue mau gue bakal struggle kayak gimana sama dia? Gue willing gak dengan struggle itu gitu kan? Dan lihat effort berdua sih gitu. Yeah. Karena kalau misalnya enggak bisa. Enggak mungkin kalian langsung dapat 100% compatibility, 100% kecocokan, even 60 kayak kita 60%, 70%, tapi bisa dikerjain bareng, akhirnya develop bareng, why not gitu. Yeah. Lihat willingness-nya. Iya. Oh, satu clue lagi. Kalau dari aku adalah sekarang kan kita sejak kita 2018 ketemu, sekarang 2024, berarti total kita udah 6 tahun bareng ya. Kenapa akhirnya aku waktu itu memutuskan untuk menikahi kamu setelah kita 3 tahun pacaran? Karena aku ngerasa mungkin dulu aku ngerasa nilaiku kayak 60 atau 65 lah ya gitu. Setelah sama kamu, aku ngerasa nilaiku tuh naik 70 atau 75. Mungkin buat orang luar kelihatannya turun, misalnya kayak Anes gak punya kerjaan full time waktu itu karena COVID dan segala macam. Tapi ya aku enjoy gitu, dan itu membuat aku nge-stretch aku menjadi orang yang lebih berani, orang yang lebih ngambil resiko gitu. Dan menurut aku itu nilai-nilai yang bagus gitu. Jadi aku ngerasa waktu itu pas sama kamu, aku tuh ngerasa nilaiku naik jadi 70 sampai 75. Dan itu yang buat aku ngerasa gini, oh ketika aku pacaran sama kamu, aku ngerasa aku jadi orang yang lebih baik. Jadi kita saling bertumbuh bersama. Apakah orang ini bisa jadi partner gue bertumbuh dalam melalui hidup yang purposeful, yang punya tujuan gitu. Iya. Dan akhirnya ketika misalnya kayak oke, 75
gue rasa cukup deh gitu. Karena selama ini dari beberapa orang yang aku pernah pacaran, ada yang akhirnya aku turun banget, drop banget, ada yang stabil aja di situ gitu. Tapi belum pernah ada yang bisa naikin aku nih gitu. Nah ketika dan dengan itu pun bukan karena aku seorang, tapi kita usaha berdua. Iya, dan aku juga willing gitu kan. Nah ketika aku ngerasa kayak, oh ketika gue pacaran, gue jadi orang yang lebih baik, gue merasa lebih happy, gue merasa lebih empowered as a person gitu kan. Nah di situ adalah momen titik balik. Kemarin ada yang nanya kenapa akhirnya aku berlabuh ke kamu gitu. Karena aku ngerasa aku menjadi orang yang lebih baik sama kamu gitu. Jadi sorry, it's not because of you gimana-gimana dan segala macam, tapi this relationship that we're doing itu ngebantu aku menjadi orang yang lebih baik. Dan sekarang gitu kan makin kita jalanin kayak makin nambah 1% lagi, nambah 1% lagi gitu. Apakah bakal nyampe 100? I don't know, tapi kemungkinan besar sih enggak, it's impossible. Tapi kayak ya udah aku embrace aja with the journey. Pasti ada lah momen-momen naik jadi 90, ada momen-momen low jadi 80, tapi at least itu tetap secara rata-rata lebih tinggi daripada aku sebelumnya waktu sendiri. Alright, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan consideration buat kalian yang mau memulai hubungan, dan subscribe dan like, share ya teman kami membutuhkan. Kita butuh AdSense dan subscriber supaya bisa ke Jepang dan bikin konten buat kalian. Enggak dong. Hard sell ya, tapi ya that's the reality. Membagikan cerita-cerita street style, corporate style. Kan dapat inspirasi, dapat ilham kalau di tempat yang kondusif gitu. Baiklah, a moment. Yaser dan Anes at the moment.